Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raffi di channel Lampung Dev Academy. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai materi GraphQL, sekarang kita memasuki studi kasusnya atau contoh aplikasi yang akan kita kerjakan. Langsung aja buka terminal, lalu buat folder buat folder atau directory yang namanya berita. Ini saya buka lagi slide-nya. Pertama kita buat dulu foldernya mkdir berita. Sudah, lalu masuk ke folder berita. Setelah itu npm init. Ini oke, entry pointnya index.js, git repository nanti kita tambahin, keywordnya GraphQL, author daniel.rafiki@gmail, salah gini aja, mdanielrafiki. Oke. Sudah kebuat ya paket JSON-nya. Jadi npm init ini gunanya untuk inisialisasi atau menandakan bahwa di directory ini adalah berbentuk project Node.js, project JavaScript ya. Jadi npm kepanjangannya Node package module kalau nggak salah. Jadi intinya ini untuk inisialisasi, menandakan bahwa ini project Node.js. Kemudian install dependensi yang akan kita gunakan. Ada beberapa yang akan kita pakai. npm install express, lalu express GraphQL, lalu GraphQL connect, dan MySQL. Jadi package yang kita butuhin ada Express GraphQL, Connect, dan MySQL. Connect ini ORM yang akan kita pakai untuk melakukan query ke MySQL-nya agar lebih mudah untuk melakukan query. Langsung enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Pastikan koneksi internet kalian lancar ya. Kalau sudah, ini bisa kita lihat di paket JSON-nya bahwa dependensinya berhasil diinstal ya. Selanjutnya buka text editornya. Di sini text editor yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Langsung ikuti untuk pembuatan struktur filenya. Di sini ada directory lagi namanya apps. Di dalam apps ada db. Di dalam db ada migration. Lalu ada seeds. Jadi migration untuk kita membuat tabel itu otomatis ya, biar lebih mudah aja. Jadi kita nggak ngelakuin komen SQL, tapi kita buat tabelnya itu, buat database itu pakai codingan, pakai Connect.js nya. Terus sheets-nya ini kita pakai untuk ngisi data. Kemudian ada lagi folder GraphQL. Nah, di GraphQL ada resolver dan ada skema. Resolver dan skema. Oke, ini agak kebanyakan. Sorry. Dan skema. Sambil nginget-nginget materi sedikit. Resolver ini merupakan
fungsi-fungsi yang menjalankan merupakan fungsi yang ada di GraphQL. Jadi gunanya resolver ini untuk seluruh algoritma itu nanti ada di resolvernya. Si resolver ini untuk mengeluarkan datanya, mereturn datanya nih. Saya baca lagi ya materinya. Sorry. Di sini. Fungsi yang resolver itu fungsi yang mengembalikan nilai berdasarkan skema. Jadi nanti kita buat skema. Kalau skema itu kan menggambarkan fungsi apa aja yang tersedia di GraphQL di service yang kita punya. Tapi kalau si resolvernya itu melakukan aksinya, jadi codingannya ada di resolvernya. Kalau si skema ini cuma menggambarkan aja, mendeskripsikan aja. Tapi kalau fungsi-fungsinya yang berjalan itu ada di resolver. Kemudian di sini di filenya, struktur filenya ada connect file dan di bawahnya seharusnya ada index.js. Jangan lupa install Connect.js-nya itu di global ya, biar kita bisa melakukan komen untuk inisialisasi project bahwa project kita ini pakai Connect.js. Connect init. Oke, dia otomatis ngebuat file connect ya. Jadi di sini ada contohnya. Jadi ini connect file ini isinya adalah file konfigurasi untuk aplikasi kita ini mau connect-nya ke database apa. Sini ada dibedain juga ya, environment-nya ada development, staging, production. Ini bebas, kita bisa milih database-nya apa. Yang kita pakai di sini adalah MySQL. Oke, saya rasa cukup untuk video inisialisasi project pertama kita. Sampai jumpa di video berikutnya.